Shalom, selamat sore. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita siapkan hati kita dan pikiran kita, dan mari kita satu dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada Tuhan. Kali ini Tuhan kami ingin memuji besarkan nama-Mu Tuhan. Kau berkati ibadah kami Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya. Ini doa kami, ucapan syukur kami, haleluya, amin. Mari kita sama-sama menaikkan pujian ini. Tercurah bagi dunia, karyamu, kasihmu yang termulia, tiada terselami, besar dan ajaib perbuatanmu, kau beri hidupku bagi dirimu, tiada yang sepertimu, kau berkuasa selamanya, ku puji kau selalu. Sama-sama katakan, oh betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu, oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau, Yesus Tuhanku, haleluya. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karyamu, kasihmu yang termulia, tiada terselami, besar dan ajaib perbuatanmu, kau beri diriku bagi diriku, tiada yang sepertimu, kau berkuasa selamanya, ku puji kau selalu. Sama-sama katakan, oh, oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya, kasih setiamu, oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau. Anugerahmu selalu baru, tiada berkesudahan, tiada berkesudahan. Anugerahmu selalu baru Tuhan, anugerahmu selalu baru, tiada berkesudahan. Sama-sama katakan, oh betapa dalamnya, betapa lebarnya Tuhan, betapa lebarnya kasih setiamu, oh, oh, dan oh, tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu, oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau, tiada seperti kau Tuhan, seperti kau, tiada seperti kau, tiada seperti kau, Yesus Tuhanku, oh, 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 bersama-sama Tuhan kita, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
dan hidup kami Tuhan. Kami siap Tuhan untuk menyembah-Mu lebih lagi Tuhan. Mari siapkan hati kami Tuhan, kami mau rindu untuk menyembah-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sebab Engkau baik Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu,
Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendakmu. Ku perlu anugerahmu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu.
terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat hari ini Tuhan. Kami bisa ada sebagaimana kami ada semua karena kasih karunia-Mu saja Tuhan. Terima kasih. Tiba saatnya firman-Mu diberitakan Tuhan. Berbicara buat kami semua Tuhan, pakai bibir mulut hamba-Mu, sehingga apa yang hamba sampaikan semuanya berasal daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya sama-sama katakan, amin. Selamat sore teman-teman Petra Teens, dimanapun teman-teman berada. Senang sekali saya bisa berjumpa dengan teman-teman kembali. Dan sore hari ini, saya akan sharing sesuatu tentang kebenaran firman Tuhan. Nah, di dalam perjanjian lama, Tuhan memilih orang-orang tertentu untuk dijadikan sebagai perpanjangan tangannya, sebagai penyambung lidahnya. Bahkan di perjanjian lama, Tuhan memakai orang-orang tertentu sebagai alatnya untuk menyatakan kemuliaannya, untuk menyatakan pekerjaan-pekerjaannya. Nah, tertentu di sini artinya gini, Tuhan pada zaman perjanjian lama, dia hanya memilih orang-orang tertentu saja, tidak semua orang yang Tuhan pilih gitu, ya. Contoh, kita baca sama-sama di dalam Yunus 3 ayat 1 sampai yang ke-10. Yunus 3 ayat 1 yang sampai yang ke-10 berkata demikian. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe, sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya. 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa dan mereka baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja-raja di kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya lah jubahnya, diselubungkannya lah kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Ayat yang ke-7. Lalu atas perintah raja dan para pembesar yang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian, manusia dan ternak, lembu, sapi, dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput dan tidak boleh minum air. Haruslah semua manusia dan ternak berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang menyala-nyala itu sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka dan ia pun tidak jadi melakukannya. Jadi pada zaman dulu Tuhan memilih Yunus sebagai perpanjangan tangannya Tuhan. Nah, melalui kehidupan Yunus, akhirnya Tuhan tidak jadi menghukum bangsa orang-orang yang ada di Niniwe. Jadi melalui pribadi Yunus dipilih oleh Tuhan secara khusus untuk mengerjakan panggilan ilahi. Dan setelah Yunus melakukannya, Niniwe nggak jadi dihukum oleh Tuhan. Ya. Contoh lain lagi, kisah Esther. Ya, siapa yang nggak kenal Esther? Esther adalah seorang yatim piatu dan dia diangkat anak oleh Mordekai. Ya, suatu kali Raja Ahasveros ingin memilih ratu yang baru. Kemudian dia suruh pelayan-pelayannya, ayo kumpulkan semua perempuan-perempuan yang cantik, saya mau pilih sebagai ratu. Dan Esther salah satunya. Singkat cerita, raja ini akhirnya memilih Esther sebagai ratu yang baru. Kemudian Mordekai ngomong gini, kamu nggak boleh kasih tahu ya kepada semua orang bahwa kamu ini orang Yahudi. Nah, terus apa yang terjadi teman-teman? Ada seorang yang namanya Haman, ya, dia berkuasa atas semua pejabat. Ya, dia mau semua orang tunduk. Jadi Haman ini jahat, dia mau semua orang tunduk kepadanya. Nah, terus sampai dia mengancam bahwa saya akan bunuh orang Yahudi. Nah, Mordekai akhirnya langsung bikin surat. Ya, saya ceritakan saja. Mordekai bikin surat kepada Esther, ayo kamu menghadap raja untuk menyelamatkan orang-orang Yahudi. Dan singkat cerita, Esther memberanikan diri dengan taruhan nyawa, datang kepada raja, dan akhirnya melalui Esther, bangsa Yahudi, orang-orang Yahudi di zaman itu nggak jadi dibunuh gitu. Nah, jadi Tuhan memakai Esther, kehidupan Esther, untuk menyelamatkan bangsa Yahudi pada zaman dulu. Nah, contoh lain apa lagi? Ada Yeremia, seorang muda, anak muda yang dipilih oleh Tuhan untuk memperingatkan orang-orang di Yehuda
supaya berhenti berbuat jahat, ya. Tetapi peringatan-peringatannya dari Yeremia itu tidak dihiraukan oleh orang-orang pada zaman itu. Siapa lagi? Simson. Dia dipilih oleh Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Israel dari tangan orang Filistin. Siapa lagi? Gideon dan 300 prajuritnya. Gideon dipilih oleh Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Israel dari tangan orang Midian. Nah, selanjutnya Musa. Musa dipilih oleh Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel dari Mesir. Terus kemudian dilanjutkan dengan Yosua, ya. Yosua melanjutkan perjuangannya Musa, akhirnya di kepemimpinannya Yosua, bangsa Israel akhirnya masuk ke dalam tanah Kanaan. Jadi Tuhan pada zaman perjanjian lama, Tuhan banyak memakai kehidupan orang-orang seperti Musa yang tadi kita baca, Yeremia, Esther, dan lain sebagainya. Tuhan rindu untuk memakai setiap kita semua. Nah, di perjanjian lama, seperti yang saya katakan, Tuhan itu dia memilih, ya, bukan berarti Tuhan kalau mau pakai orang pilih-pilih, enggak. Cuman pada zaman dulu di perjanjian lama enggak sembarang orang yang Tuhan pakai. Tetapi di perjanjian baru di zaman sekarang sampai sekarang Tuhan itu rindu untuk memakai setiap kehidupan teman-teman dan saya untuk menjadi berkat dimanapun kita berada. Nah, kita baca ya sama-sama, ada satu kisah yang menarik dalam Markus 5 ayat 1 sampai yang ke-5. Markus 5 ayat 1 sampai yang ke-5. Judul perikopnya adalah orang yang kerasukan di Gerasa, ya. Markus 5 ayat 1 sampai 5 berkata demikian. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari perkuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkan, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Ayat yang ke-5, siang malam ia berkeliaran di perkuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukul dirinya dengan batu. Nah, kita loncat ke ayat yang ke-18. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya diperkenankan menyertai dia. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihani engkau. Orang itu pun pergi dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Jadi suatu kali Yesus sedang pergi pelayanan di daerah Gerasa, kemudian ada situ orang yang kerasukan. Alkitab mencatat ada orang yang kerasukan yang bernama Legion, karena mereka banyak. Kemudian Yesus datang di situ, kemudian Yesus, singkat cerita, Yesus membebaskan orang ini dari Legion. Nah, setelah orang ini dilepaskan dari belenggu Legion, orang ini bilang gini, Tuhan izinkan dong saya ikut sama kamu untuk menyertai pelayananmu. Tetapi uniknya adalah Tuhan ngomong gini, enggak, kamu pulang ke rumah dan ceritakan kepada semua orang apa yang telah kuperbuat. Dari sini apa yang kita bisa pelajari? Dari sini kita bisa belajar bahwa Tuhan rindu untuk memakai setiap kehidupan teman-teman dan saya untuk menjadi berkat dimanapun kita berada. Tuhan rindu untuk memakai setiap kehidupan teman-teman dan saya untuk supaya melalui kehidupan kita banyak orang bisa mengenal Tuhan. Ya, contoh lain lagi apa? Ke-10 orang kusta di dalam Lukas 17 ayat yang ke-11 sampai yang ke-19. Ya, teman-teman bisa baca di rumah. Ke-10 orang kusta di dalam Lukas 17 ayat 11 sampai yang ke-19. Saya langsung loncat aja di ayat yang ke-19. Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Nah, jadi dari ke-10 orang ini, 9 yang sudah disembuhkan dari kusta, 9-nya pergi. Kemudian sisa 1 orang yang kembali kepada Tuhan, ya. Dan istilahnya memuji Tuhan, bersyukur karena dia sudah disembuhkan. Nah, Tuhan ngomong gini ke orang itu di ayat yang ke-19 tadi, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Kata pergilah di sini, Tuhan kasih saya rema adalah, ayo kamu pergi ceritakan apa yang telah kuperbuat atasmu. Jadi Tuhan mau orang yang disembuhkan dari kusta ini pergi untuk menceritakan kepada semua orang bahwa, wah saya sudah disembuhkan oleh Tuhan, Tuhan menyembuhkan saya dari kusta. Jadi orang ini Tuhan rindu untuk memakai orang kusta itu untuk menjadi saksi, ya. Contoh lagi, perempuan yang pendarahan di dalam Lukas 8 ayat 43 sampai yang ke-48. Lukas 8 ayat 43 sampai yang ke-48. Ya, jadi satu kali Tuhan pelayanan, banyak orang berdesak-desakan, kemudian di situ ada seorang perempuan yang pendarahan selama 12 tahun.
Nah, ketika dia lihat Yesus, perempuan ini berkata, asal ku jamah saja jubahnya, saya pasti akan sembuh. Dan singkat cerita, perempuan ini menjamah jubah Yesus dan pada saat menjamah, Yesus merasakan ada tenaga yang keluar dari dalam dirinya. Dan Yesus berkata sama murid-muridnya, siapa nih yang pegang jubah saya? Saya merasakan ada tenaga yang keluar. Murid-muridnya ngomong, Tuhan, kita ini lagi berdesak-desakan, banyak orang. Gak mungkin kita tahu siapa yang menyentuh Tuhan. Dan singkat cerita, perempuan yang pendarahan ini, dia mengaku bahwa Tuhan saya yang menyentuhnya. Dan Tuhan ngomong di ayat yang Lukas 8 ayat yang ke-48. Ini setelah perempuan itu menyentuh jubah Yesus. Perempuan ini, Yesus berkata gini, maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Sekali lagi Tuhan ngomong gini, pergilah dengan selamat. Jadi kata pergi di sini punya pengertian bahwa Tuhan mau perempuan yang pendarahan 12 tahun ini pergi menceritakan apa yang Yesus perbuat kepada dia. Ya, jadi teman-teman bisa mengerti ya maksud saya. Jadi Tuhan itu rindu ya supaya kita menceritakan kebaikannya Tuhan. Ya, Tuhan mau kita ikut terlibat di dalam pekerjaannya. Ya, Tuhan mau Tuhan menyembuhkan kita bukan hanya sekedar supaya kita, saya disembuhkan Tuhan. Enggak, tapi Tuhan mau lewat kesembuhan yang Tuhan berikan, kita bersaksi kepada banyak orang. Kita ceritakan tentang kebaikan Tuhan kepada semua orang. Mungkin ada yang mengalami, masalah keluarga, ya, masalah ekonomi, masalah kesehatan, ya. Ketika Tuhan menyembuhkanmu, ketika Tuhan mungkin kau punya masalah keluarga, terus kemudian Tuhan berikan jalan keluar kepada masalahmu pada saat itu, Tuhan ingin kamu menjadi saksi, ya. Tuhan ingin kamu menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan kamu, ya. Jadi Tuhan rindu, ya sekali lagi Tuhan rindu untuk memakai setiap kehidupan kita untuk menjadi berkat buat banyak orang. Nah, pada waktu Yesus naik ke surga, Yesus ngomong gini, pergilah, jadikan semua bangsa muridku, dan baptislah mereka, ajarlah mereka. Ya, jadi Tuhan kasih amanat agung ketika dia naik ke surga. Tuhan kasih sebuah pesan yang biasanya kita kenal dengan amanat agung. Ya, dan Tuhan ingin kita untuk pergi menjadikan bangsa-bangsa semua muridnya. Ya, jadi ini adalah sebuah panggilan untuk kita semua. Ya, untuk teman-teman dan saya, berapapun usianya kalian, mungkin kalian bilang, saya masih remaja. Tetapi ini panggilan untuk teman-teman juga. Ya, dan saya juga, bahwa kita harus pergi untuk menjadikan semua bangsa murid-muridnya Tuhan. Kita harus pergi untuk menjadi saksi Tuhan. Kita harus pergi kemanapun kita pergi, kemanapun Tuhan tempatkan kita harus menjadi saksi, ya. Kita dipilih Tuhan sebagai duta-duta kerajaan Allah, ya. Kita mencerminkan kepribadian Tuhan. Jadi sekali lagi, kalau teman-teman mengalami kebaikan Tuhan, teman-teman mengalami pertolongan Tuhan, ayo jangan berhenti sampai di kau saja, sampai di dirimu. Tetapi ceritakan itu kepada semua orang, bersaksi kepada semua orang. Tuhan mau pakai kehidupan teman-teman untuk jadi berkat buat siapapun, ya. Nah, tetapi untuk setiap panggilan, untuk setiap jadi gini, kembali. Jadi Tuhan rindu untuk memakai setiap kehidupannya kita. Nah, tapi untuk mengerjakan panggilan ini, kadangkala kita harus bayar harga, ya. Jadi sekali lagi, Tuhan rindu untuk memakai siapapun, ya. Gak peduli latar belakangmu apa, kau mungkin gak bisa bicara, kau mungkin pemalu dan lain sebagainya. Tuhan rindu untuk memakaimu, ya. Tetapi untuk mengerjakan panggilan ini, ya, ada harga yang harus kita bayar, ya. Ada harga yang harus kita bayar. Contoh seperti Yunus. Yunus dipilih oleh Tuhan untuk sebagai perpanjangan tangannya untuk orang-orang di Niniwe, ya. Tetapi Yunus mengerjakannya dan ada harga yang Yunus harus bayar. Apa itu? Ya mungkin tenaga, mungkin waktu, ya bahkan sampai kalau teman-teman baca, Yunus sempat lari dari panggilannya, akhirnya dia ditelan dalam perut ikan. Jadi Yunus bayar harga yang begitu mahal demi sebuah panggilan itu. Siapa lagi? Musa, ya. Musa ketika menerima panggilan dari Tuhan, ada harga yang dia bayar. Apa itu? Tuhan izinkan bangsa Israel berputar di padang gurun kurang lebih selama 40 tahun. Ya, di situ saya percaya Musa diuji kesabarannya, apalagi bangsa Israel suka bersungut-sungut, ya, suka menggerutu, padahal penyertaan Tuhan begitu banyak pada saat itu. Tetapi bangsa Israel bersungut-sungut, ya, menggerutu, dan itu adalah harga yang harus dibayar oleh Musa.
Jadi untuk setiap panggilan yang kita kerjakan, ada harga yang harus kita bayar. Ya, ada harga yang harus kita bayar. Apa itu? Apa itu Kak harganya? Mungkin teman-teman ada yang rindu untuk dipakai sama Tuhan ya. Kalau kamu dipakai sama Tuhan, mungkin ada beberapa yang harus kau lepaskan. Ya, contoh, kebiasaan buruk, kebiasaan jatuh dalam dosa, ya. Contoh pergaulan yang buruk, ya, itu kita harus lepaskan. Kita harus sangkal diri kita demi mengerjakan panggilan ilahi ini. Ya, jadi sekali lagi, Tuhan rindu untuk memakai setiap kehidupan teman-teman dan saya untuk menjadi saksi Tuhan. Tetapi untuk mengerjakan panggilan ini, untuk mengerjakan panggilan ilahi ini, ada harga yang harus kita bayar. Ya, apa itu tuh harganya? Ya seperti tadi yang saya bilang, mungkin kau harus melepaskan kebiasaan-kebiasaan burukmu, mungkin dulu kau tidak rajin baca Alkitab, tetapi sekarang kau mesti punya hubungan dengan Tuhan, ya. Banyak macam, ya, harga yang harus kita bayar, ya. Saya undang pemain musik, boleh maju ke depan, saya akan selesai. Saya kesaksian ya, kesaksian saya. Pada tahun kurang lebih 2013, ya, 2013, saya waktu itu masih D3, 2014, ya, 2014, mau masuk 2015, waktu itu saya masih D3, kemudian saya di kampus itu masuk dalam sebuah persekutuan Kristen, ya, mahasiswa Kristen dari berbagai jurusan. Nah, kemudian karena saya senang melayani Tuhan, saya terlibat dalam persekutuan itu. Ya. Terus seiring berjalannya waktu, tiba-tiba Tuhan datang kepada saya. Saya ingat sekali waktu Tuhan datang kepada saya dan Tuhan ngomong gini, kamu mau nggak saya pakai kau jadi alatku? Hah? Gimana Tuhan? Kamu pakai saya bagaimana? Saya ini pemalu, saya ini tidak tahu berbicara, saya ini tidak tahu kalau berdiri di depan umum malu-malu gitu. Tapi Tuhan ngomong gini, sekali lagi panggilan itu datang lagi kali yang kedua. Kamu mau nggak saya pakai? Oke Tuhan, saya mau kau pakai. Dan singkat cerita, Tuhan proses kehidupan saya kurang lebih hampir 4-5 bulan ya. Tuhan proses kehidupan saya, ada harga yang harus saya bayar demi menerima panggilan itu ya. Jadi Tuhan panggil saya, ayo kamu melayani di persekutuan kampus. Saya mau kamu begini, saya mau kamu begini. Jadi Tuhan sudah kasih saya blueprint-nya, kamu begini, kamu begini, kamu begini. Oke Tuhan, baik. Ketika saya menerima panggilan itu, ada harga yang harus saya bayar. Ya, saya melepaskan beberapa pergaulan dalam kehidupan saya yang tidak membangun dalam hidup saya. Saya tinggalkan beberapa teman-teman saya yang menurut saya, ini kayaknya tidak membangun. Saya tinggalkan. Apalagi ketika saya menerima panggilan ini, saya meninggalkan kebiasaan buruk saya. Ya, waktu itu saya sempat struggle dengan pornografi, ya. Dan kemudian ketika saya menerima panggilan ini, Tuhan iya, saya mau kau pakai kehidupan saya mau kau pakai hidup saya untuk jadi berkat. Saya berani lepaskan kebiasaan buruk saya. Susah, tetapi saya berjuang. Kenapa? Karena saya kepengen hidup saya jadi berkat buat banyak orang. Saya kepengen hidup saya Tuhan pakai untuk jadi berkat. Dan itu harga yang harus saya bayar gitu teman-teman. Jadi Tuhan rindu untuk memakai setiap kehidupan teman-teman dan saya untuk jadi berkat. Yes, Tuhan rindu. Tetapi ada harga yang harus kalian bayar untuk mengerjakan panggilan itu. Mau nggak kamu terlibat? Mau nggak kau ikut dalam panggilan itu? Saya akan tutup dengan satu kisah. Satu kali ada seorang hamba Tuhan yang cukup terkenal bernama Kathryn Kuhlman. Dia lahir di Missouri, Amerika tahun 9 Mei 1907. Kathryn Kuhlman ini terkenal dengan pelayanan keselamatan. Jadi waktu Kathryn Kuhlman, sejarah mencatat pelayanan Kathryn Kuhlman ini luar biasa. Ada begitu banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan, ada begitu banyak orang yang percaya Yesus ketika dia selesai berkhotbah, ribuan orang bertobat, ribuan orang memberi diri untuk dibaptis. Tetapi satu kali Kathryn Kuhlman ini ketemu dengan seorang penginjil namanya Waltrip. Ya. Jadi Kathryn Kuhlman bertemu dengan seorang penginjil bernama Waltrip. Nah, Waltrip ini sudah berkeluarga. Ya, sudah ada istri dan anaknya. Tetapi Waltrip ini meninggalkan istrinya dan anaknya begitu saja. Dan Waltrip ini, si pria ini mengaku sama Kathryn Kuhlman, saya single, saya belum punya keluarga. Akhirnya singkat cerita Kathryn Kuhlman jatuh cinta dengan Waltrip ini. Dan pada usia yang ke-31 tahun, Kathryn Kuhlman memutuskan untuk saya pengen menikah dengan Waltrip. Ketika Kathryn Kuhlman memberikan pengumuman kepada jemaatnya yang dia pimpin, jemaat Kathryn Kuhlman itu by the way ribuan loh.
Dan dia umumkan di jemaatnya, saya kepengen menikah sama Waltrip. Sontak itu membuat banyak jemaat, wah gak setuju. Waltrip ini sudah berkeluarga, janganlah. Tapi singkat cerita, karena jatuh cinta, Kathryn Kuhlman menikah dengan seorang penginjil namanya Waltrip. Selama menikah, dari 31 tahun, ya, dia menjalani pernikahannya dengan Waltrip kurang lebih 7 tahun. Ya. Ada satu gejolak dalam hatinya, Roh Kudus ngomong gini, ini hubungan yang salah, kamu harus lepaskan. Ini hubungan gak benar. Kathryn Kuhlman itu gelisah. Selama 7 tahun dia menjalani hubungan dengan Waltrip, dia gelisah. Ada sesuatu yang sepertinya menggejolak dalam hatinya. Pelayanannya hancur berantakan. Ketika Kathryn Kuhlman memutuskan menikah dengan Waltrip, pelayanannya hancur berantakan. Jemaat-jemaatnya semua pergi. Kecewa semua jemaatnya. Begitu banyak kehancuran yang terjadi dalam kehidupan Kathryn Kuhlman ketika dia menikah dengan Waltrip. Tetapi sampai satu titik, di usia 37 tahun, ya, kurang lebih waktunya 6-7 tahun sejak dia menikah dengan Waltrip, Kathryn Kuhlman mengambil keputusan, saya mau tinggalkan hubungan yang salah ini. Saya mau, istilah kasarnya, saya mau sudahi hubungan saya dengan Waltrip. Karena saya kepengen mengejar panggilan ilahi. Tuhan panggil dia pada saat itu, kamu mau gak melayani saya kembali? Iya Tuhan, saya mau. Lepaskan hubungan ini. Dan Kathryn Kuhlman, dia melepaskan hubungan itu. Hubungan yang salah dia lepaskan. Dan teman-teman tahu, ketika Kathryn Kuhlman melepaskan hubungan yang salah dengan Waltrip, pelayanannya diberkati Tuhan dengan dahsyat. Tuhan kasih karunia yang baru. Pada awalnya Kathryn Kuhlman bergerak dalam karunia keselamatan. Tetapi ketika Kathryn Kuhlman melepaskan hubungan yang salah dengan Waltrip, Tuhan menambahkan karunia yang baru dalam pelayanannya, yaitu karunia kesembuhan. Ada begitu banyak orang datang berbondong-bondong, sakit, disembuhkan. Dan yang lebih luar biasanya, Kathryn Kuhlman dikaruniai dengan karunia pengajaran Roh Kudus. Kalau teman-teman baca biografinya, Kathryn Kuhlman dikenal dengan Woman of the Holy Spirit. Ya, dia orang yang pertama kali memperkenalkan pribadi Roh Kudus kepada dunia sejarah gereja. Dan pelayanannya begitu luar biasa. Maukah saudara dipakai oleh Tuhan? Tuhan rindu untuk memakai setiap kehidupanmu. Tetapi ada beberapa hal yang harus kau lepaskan. Ada beberapa hal yang harus kau tinggalkan. Mungkin pergaulan yang buruk, mungkin kebiasaan yang buruk, mungkin hubungan yang salah. Apapun itu, lepaskanlah. Dan Tuhan akan pakai kehidupanmu dengan luar biasa. Amin. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan. Bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan. Bagimu Tuhan seluruh hidup, pakailah Tuhan bagi kemuliaan. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan. Bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Tuhan bilang, saya mau pakai kehidupanmu. Kamu pergi dong, jadikan bangsa-bangsa muridku. Tuhan rindu untuk memakai setiap kehidupan kita untuk jadi berkat buat banyak orang.
Tuhan gak kepengen hanya berhenti di kita saja. Tuhan kepengen kebaikan-kebaikannya yang Dia nyatakan dalam kehidupan kita, itu kita bagikan kepada orang-orang di sekitar kita. Tuhan kepengen apa yang Tuhan lakukan, apa yang Tuhan perbuat di dalam kehidupan kita, Tuhan kepengen kita bagi kepada orang-orang di sekitar kita. Sehingga orang-orang bisa merasakan kasih Tuhan, orang bisa merasakan pribadi Tuhan. Mau gak teman-teman terlibat dalam panggilan ini? Kalau kau mau, lepaskan beberapa hal dalam kehidupanmu. Lepaskan beberapa hal dalam kehidupanmu. Mungkin pergaulan yang salah, kebiasaan yang salah. Mungkin kau bilang, Kak, saya mau dipakai oleh Tuhan, tapi saya gak mau bayar harganya. No. Untuk dipakai sama Tuhan, you have to pay the price. Kau harus membayar harganya. Lepaskan apa yang menghalangimu selama ini untuk maju dalam Tuhan. Sama seperti Kathryn Kuhlman, ketika dia melepaskan hubungan yang salah, ketika dia melepaskan hubungan yang tidak benar, Tuhan justru memakai kehidupannya semakin luar biasa. Lepaskan pergaulan-pergaulan yang buruk, lepaskan kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Tuhan rindu untuk memakai setiap kehidupanmu. Tuhan, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pakai setiap kehidupan anak-anak-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan. Kami rindu Engkau pakai setiap kehidupan kami semua untuk menjadi berkat, untuk menjadi garam dan terang dimanapun Kau tempatkan kami Tuhan. Sehingga biarlah melalui setiap kehidupan kami, melalui apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan Tuhan, biarlah nama-Mu yang dipermuliakan melalui kehidupan kami Tuhan. Pakai kami Tuhan, pakai kami Tuhan sebagai alat-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan untuk terlibat di dalam rencana-Mu Tuhan. Kami tidak mau hanya duduk diam, kami tidak mau hanya menikmati kebaikan-kebaikan-Mu, tetapi kami rindu, kami mau untuk pergi membagikan kebaikan-kebaikan-Mu, menceritakan kebaikan-kebaikan-Mu kepada semua orang Tuhan. Pakai setiap kehidupan kami Tuhan, pakai setiap kehidupan kami Tuhan. Aku berdoa melepaskan pengurapan daripada Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah pengurapan itu turun untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan yang menyaksikan siaran ini Tuhan. Sehingga biarlah dimanapun Kau tempatkan mereka Tuhan, mereka bisa jadi garam dan terang dimanapun Kau percayakan mereka sekarang Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Bagimu segala pujian, hormat, kemuliaan dari sekarang sampai selama-lamanya. Bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan Tuhan. Bagimu Tuhan seluruh hidup, pakailah Tuhan bagi kemuliaan. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi. Sekarang dengan segenap hatimu sama-sama katakan, bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu.